Resmi, Bukayo Saka jadi pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal. Berisi Eze agar tetap fokus dan tidak berpuas diri. FA tak akan berhukuman tambahan ke Martinelli. Gabriel, Saliba mau dibilang top. Arteta konfirmasi Havertz siap main di Piala FA. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Resmi, Bukayo Saka jadi pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal. Bukayo Saka menjadi pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal setelah menandatangani kontrak baru berdurasi 5 tahun. Kini, Saka mengantongi gaji 300.000 pound sterling atau 6,7 miliar rupiah per pekan. Arsenal mulai mengukuhkan sebagai klub yang berani memberi gaji tinggi kepada pemain. Di sisi lain, dengan memberikan gaji yang relatif tinggi, membuat pemain kian fight di pertandingan. Terbukti, Arsenal sudah memimpin klasemen Premier League Inggris. Meski pada laga terakhir melawan Liverpool di Emirates, Arsenal hanya mampu bermain imbang 0-0. Saka yang menunjukkan loyalitas dan kesetiaan karena sudah bergabung dengan Arsenal sejak masih junior, dirinya masuk di tim senior Arsenal pada 2018. Saat kontraknya tinggal 18 bulan lagi, klub pun memperbarui kontraknya hingga 5 tahun ke depan atau berakhir pada 2031. Dengan gaji 300.000 pounds setiap pekan, Saka menjadi pemain dengan gaji paling tinggi di Arsenal. Dirinya menjadi pemain pertama di klub tersebut dengan gaji sebesar itu. Sebelumnya, Arsenal sudah memperbarui kontrak sejumlah pemain pilar. Mereka pun mendapat gaji yang tidak kalah tinggi. Demi ambisi meraih titel Liga, klub siap memberikan gaji tinggi kepada para pemain. Paling tidak ada 6 pemain top yang menerima gaji minimal 200.000 pounds. Legenda Arsenal, Sol Campbell, memberikan peringatan kepada Eberechi Eze agar tetap fokus dan tidak berpuas diri setelah sang gelandang kembali mencatatkan penampilan liga pertamanya dalam sebulan. Eze masuk sebagai pemain pengganti di menit-menit akhir laga melawan Liverpool, menggantikan Martin Odegaard dalam pertandingan yang berakhir imbang. Meski sempat menjadi favorit Mikel Arteta usai kedatangannya pada musim panas lalu, kembalinya Odegaard ke kondisi terbaik membuat pemain berusia 27 tahun itu harus rela tersisa dari starting 11 dalam beberapa pekan terakhir. Berbicara secara eksklusif kepada Skybird, Campbell menilai Eze sebenarnya berada di lingkungan yang tepat untuk berkembang, meskipun harus bersabar menunggu kesempatan. Eberechi Eze berada di klub yang tepat, harus menunggu kesempatan adalah hal yang baik, karena ketika Anda masuk ke tim, Anda akan lebih menghargainya dan tidak menganggap tempat Anda sebagai sesuatu yang pasti, ujar Campbell. Ia menegaskan bahwa persaingan yang diciptakan Arteta justru menjadi fondasi penting bagi kesuksesan tim. Campbell juga memuji filosofi Arteta yang menuntut semua pemain untuk terus membuktikan kualitasnya. Mikel Arteta menciptakan persaingan dan persaingan menghasilkan kesuksesan. Jika pemain tahu mereka akan selalu menjadi starter, terlepas dari performa itu tidak sehat. Lanjutnya, menurut Campbell, Arteta ingin setiap pemain berjuang keras di latihan maupun pertandingan. Mereka ingin memenangkan Liga Primer dan itu menuntut semua orang bekerja maksimal. Tidak ada yang bermalas-malasan. Dia telah menciptakan lingkungan di mana semua orang haus akan kesuksesan, tetapi juga bertanggung jawab. Tutup legenda Miriam London tersebut. FA tak akan berhukuman tambahan ke Martinelli. Aksi tidak terpuji Gabriel Martinelli terhadap Connor Bradley dalam laga Arsenal versus Liverpool kabarnya tak akan mendapat hukuman tambahan dari Asosiasi Sepak Bola Inggris atau FA. Hukuman dari wasit Anthony Taylor dinilai sudah cukup. The Athletic melaporkan bahwa sekalipun Martinelli telah berbuat salah, FA diyakini tidak akan meninjau ulang insiden ini. Sebab wasit melihat langsung kejadian tersebut dan sudah memberikan hukuman langsung di lapangan. Artinya tidak ada insiden yang luput dari pantauan. Martinelli sendiri sudah mengaku salah dan meminta maaf kepada Bradley. Ia mengaku tak tahu kalau sang lawan cedera betulan. Connor dan saya sudah berbalas pesan dan saya sudah meminta maaf padanya. Saya tidak tahu kalau dia cedera serius di momen tersebut. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat menyesal atas reaksi saya. Saya doakan semoga Connor cepat pulih, tulis Martinelli di media sosial.
Gabriel, Saliba mau dibilang top, juara dulu. Gabriel Magalhaes dan William Saliba sukses membangun kerjasama solid dan jadi palang pintu kokoh buat Arsenal. Tapi itu saja tidak cukup. Arsenal meraup keuntungan dari kepercayaan yang mereka letakkan ke duet Gabriel Saliba dalam beberapa musim terakhir. Bisa terlibat dalam persaingan juara sejak musim 2022-2023, tak lepas dari peran dua bek tengah tersebut. Catatan pertahanan Arsenal membaik seiring koneksi yang kian matang dari Gabriel dan Saliba. Mantan bek Arsenal Sol Campbell memuji kiprah kedua pemain tersebut, tapi menantang mereka untuk membuktikan diri lebih jauh. Gabriel dan Saliba harus bisa membawa Arsenal juara Liga Inggris. Untuk menjadi pasangan bek tengah yang benar-benar top, Anda mesti bermain bersama berdua. 3, 4, bahkan 5 musim. Anda mesti tampil di level tinggi dari pekan ke pekan lintas musim, lalu melihat kembali dan berkata, kami telah meraih sesuatu. Ungkap pria yang memenangi 2 gelar Premier League di Arsenal itu. Anda tidak bisa membandingkan pasangan duet sampai itu terjadi. Memang secara potensi Gabriel Magalhaes dan William Saliba bisa menjadi pemain yang terbaik yang pernah dimiliki Arsenal dan di antara dua terbaik yang pernah ada di Premier League. Tapi potensi saja tidak cukup, Anda mesti juara. Semua bahannya sudah ada. Saya harap mereka terus membangun kerjasama yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan, memenangi trofi-trofi dan memenuhi apa yang mereka upayakan. Anda bisa bermain brilian dan punya kerjasama yang bagus. Tapi kalau tidak memenangi apapun, tetap saja ada yang hilang. Ibu Campbell. Arteta konfirmasi Havertz siap main di Piala FA. Manajer Arsenal Mikel Arteta memberikan kabar menggembirakan bagi para pendukung The Gunners dengan konfirmasi bahwa Kai Havertz semakin dekat untuk kembali ke lapangan setelah absen panjang karena cedera. Arteta menyebutkan dalam beberapa pembaruan kebugaran terakhir bahwa Havertz telah kembali berlatih dan menunjukkan perkembangan positif menjelang pertandingan penting, termasuk potensi tampil di ajang Piala FA akhir pekan ini. Kabar ini diperkuat oleh laporan media yang menyatakan bahwa Havertz terlihat kembali ambil bagian dalam sesi latihan tim penuh dan kemungkinan besar akan dimasukkan dalam daftar pemain yang siap berlaga oleh Arteta. Arteta sebelumnya mengakui bahwa Arsenal sangat merindukan kontribusi pemain asal Jerman tersebut dan optimisme itu terus tumbuh seiring Havertz menunjukkan kesiapan fisik yang lebih baik dalam latihan harian. Menurut laporan, sang manajer berharap Havertz bisa diturunkan untuk membantu lini serang Arsenal di pertandingan Piala FA akhir pekan ini. Setelah beberapa pertandingan sebelumnya ia harus absen dari daftar skuad utama karena proses pemulihan. Kehadiran Havertz diharapkan bisa menambah pilihan serangan bagi Arteta di fase penting kompetisi musim ini. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!